warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat hati dan sejiwa muda hati Madape. Untuk podcast edisi Ramadan kali ini kita akan membahas materi dengan tema menjaga silaturahmi. Nah, untuk membahas tema tersebut telah hadir di tengah-tengah kita Ibu narasumber yaitu Detranda Hajia Asnani MA. Nah, Masya Allah beliau adalah Punabakti pengawas di Kementerian Agama Kota Parepare dan saat ini aktif dalam Federasi Pendidikan di bawah naungan KSPSI ya Bu? Iya. Apa itu KSPSI ya Bu? KSPSI itu adalah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Masya Allah sekali narasumber kita hari ini. Nah, kita akan membahas tentang menjaga silaturahmi. Nah, kan kita tahu bahwa silaturahmi itu sangat penting. Tapi seberapa penting sih dalam Islam? Baik, saya akan membahas tentang menjaga silaturahim. Baik di dalam Islam maupun di non-Islam. Sebagaimana kita ketahui, dalam ilmu sosial itu disebutkan bahwa manusia itu adalah zon politikum. Manusia itu adalah saling membutuhkan. Apalagi kalau di dalam Islam, itu disebutkan dalam satu ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Jadi pada ayat ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ya ayuhan nas, yang diseru itu, yang dipanggil itu adalah seluruh manusia, bukan orang-orang yang beriman. Kita disebutkan bahwa dianjurkan untuk bertakwa kepada Allah, yang harus kita sadari bahwa kita ini berasal dari yang satu, dari Adam. Baik non-muslim maupun muslim itu berasal dari Adam. Jadi ini kita bukan hanya memperbaiki silaturahim terhadap sesama kita muslim, tapi kita harus menjaga hubungan kita dengan sesama kita manusia, ya. Terus disebutkan di situ waja'ala minha zaujaha, dari diri yang satu diciptakanlah Hawa, yang kemudian berkembang biak sampai saat ini yang kita saksikan. Inilah yang harus kita pupuk, kita harus jaga. Baik hubungan itu yang belum pernah ada, kita belum pernah ketemu, terus ketemu, kita harus saling menyapa tanpa memandang siapa dia, apakah dia orang Islam, apakah dia non-muslim. Jadi itu kita harus saling menyapa, memperbaiki hubungan. Karena kalau kita memutuskan hubungan itu sangat besar dampaknya, sehingga dikatakan penting di dalam Islam. Namun Bu, kadang ada hubungan yang renggang itu bukan karena benci, tapi karena lama tidak saling menyapa. Nah, bagaimana Islam memandang hal tersebut? Dalam hal ini ada hubungan yang terputus karena kita mungkin ada kesalahpahaman, jadi kita ada benci. Dan ada hubungan terputus karena memang itu disebabkan dua hal atau beberapa hal, termasuk kita berlainan tempat atau berjauhan tempat, kemudian waktu yang menyebabkan kita renggang. Tapi untuk saat ini itu sudah ada namanya medsos, ya. Jadi ini media memfasilitasi kita untuk saling memperbaiki hubungan. Jadi boleh kita saling WA. Kalau ada peluang selain daripada WA, kita berkunjung untuk saling bertemu. Berarti sudah tidak ada alasan ya Bu? Iya, tidak ada alasan untuk kita memutuskan hubungan silaturahim. Media memfasilitasi kita, waktu masih ada, kita harus saling berkunjung. Ya, diingat salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga bagi orang yang memutuskan silaturahim. Jadi ini kita harus hati-hati, kita harus selalu menjaga hubungan silaturahim. Kalau perlu kita saling berkunjung, sehingga dalam sebuah hadis juga disebutkan hakul muslim alal muslim hamsin. Jadi ada 5 hak kewajiban orang muslim terhadap muslim lainnya, termasuk menjawab salam. Kita ketemu ada yang beri salam, maka itu disunatkan memberi salam. Terus kita ini yang menjawab adalah merupakan kewajiban. Jika ada yang sakit, dikunjungi. Jika ada yang meninggal, kita urusi dia. Bahkan bersin pun itu wajib diberikan doa, ya. Jadi itu.
Nah, kalau misal kita hubungannya itu lagi renggang, nah biasanya yang sulit itu yang memulai duluan. Apalagi kita tuh merasa diri kita tidak salah. Nah, Ya. bagaimana menurut Ibu? Terus ini kalau misalkan kita pernah berselisih paham, dalam hal ini Allah tidak pernah memilih siapa yang salah, siapa yang memulai, siapa yang bagaimana. Jadi yang dimuliakan oleh Allah itu adalah yang memberi maaf, ya, daripada meminta. Jadi kita juga yang bersalah jangan malu-malu atau jangan gengsi untuk meminta maaf. Kemudian kita yang ditempati bersalah, kita harus berlonggar dada, ya. Kita harus berlonggar untuk memberi maaf. Bahkan itu lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi yang mengatakan, la yahillul muslim ayyahjura ahahu fawqa salas. Jadi diharamkan bagi seseorang atau seorang muslim untuk tidak saling menyapa atau memutuskan hubungan selama 3 hari. Lamanya. Cukup 3 hari, Bu. Ya, 3 hari saja itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita berbulan-bulan tidak saling menyapa. Kenapa Ramadan itu sering disebut waktu terbaik untuk memperbaiki hubungan? Kalau disebutkan bahwa bulan Ramadan itu adalah waktu terbaik, sebenarnya tidak ada waktu untuk kita harus selalu memperbaiki hubungan silaturahim. Pokoknya sepanjang waktu kita dianjurkan untuk memperbaiki silaturahim. Karena bulan Ramadan itu kita tahu berapa kelipatan kebaikan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan itu adalah bulan berkah. Di bulan Ramadan itu kita menahan diri dari amarah, menahan diri dari segala hal-hal yang tidak baik. Sehingga bulan Ramadan itu adalah tepat sekali kita pilih untuk menjaga silaturahim. Kalau ada keluarga yang tidak pernah kita ketemu, kita harus kunjungi. Saya kira itu. Oke, Masya Allah sekali dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Haji Asnani. Jadi menjaga silaturahmi itu adalah kewajiban bagi semua orang, Bu. Terima kasih Ibu telah hadir di podcast kami. Semoga kita bisa menjalin silaturahmi lagi. Demikianlah podcast edisi Ramadan kali ini. Semoga pemirsa bisa mengambil hikmah dari materi menjaga silaturahmi. Dan jangan lupa tonton terus podcast Mendua karena bakalan hadir narasumber yang luar biasa dan materinya juga menarik sekali. Cukup sekian podcast kita hari ini. Dari hati kami mengabarkan dengan hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hati kami mengabarkan dengan hati-hati, Mendua kota Parepare mengudara.